Sob, kembali lagi dengan tim Tahu Bola yang akan selalu menemani waktu santai kalian dengan info terupdate tentang dunia sepak bola. Jangan lupa untuk share dan subscribe karena akan ada giveaway di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di kolom deskripsi. Henderson dan Milner melakukan aksi berkelas. Di final kemarin, tendangan Kepa yang melambung tinggi membuat Chelsea terpaksa tumbang dengan skor 10-11 oleh Liverpool. Hasil ini tentu saja disambut riang gembira oleh skuad Reds. Namun tidak demikian dengan skuad Chelsea. Henderson dan Milner yang paham akan hal ini, mereka berdua menyempatkan diri untuk berhenti melakukan selebrasi bersama rekan-rekannya dan para fans untuk memberikan sedikit hiburan kepada tim asuhan dari Thomas Tuchel. Henderson dan Milner menawarkan jabat tangan dan pelukan bagi skuad Chelsea yang baru saja turun dari tribun untuk menerima medali runner-up. Aksi berkelas dari Henderson tak berhenti sampai di situ. Masih dalam momen perayaan juara, sang skipper memberikan trofi kepada salah satu pahlawan Liverpool, yakni sang kiper yakni Kevin Kelleher. Ia memberikan trofi kepada kiper berusia 23 tahun tersebut dan membiarkannya sendirian mengangkat trofi itu. Henderson pun memastikan para fotografer yang hadir di lapangan mendapatkan foto terbaik dari kiper Irlandia itu dengan mengangkat trofi juara. Rusia kena sanksi dari FIFA dan juga UEFA. Sebelumnya FIFA dan UEFA menyatakan bahwa Rusia boleh terlibat dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2022 yang digelar pada Maret ini. Namun ada beberapa syarat yang wajib untuk dipenuhi tim besutan dari Valeri Karpin tersebut. Setelah mendapatkan desakan dari sana-sini, UEFA dan FIFA pun merevisi keputusannya soal Rusia tersebut. Mereka menegaskan kalau Alexander Golovin dan kawan-kawan tidak diperbolehkan mengikuti semua ajang yang digelar oleh kedua badan organisasi tersebut. Keputusan itu juga berlaku buat level klub dan dampaknya akan terasa bagi Spartak Moskow yang baru saja menjalani duel pertamanya di babak 16 besar Liga Eropa. Rusia disanksi, timnas gagal ke Piala Dunia. Rusia benar-benar dikucilkan usai menyerang Ukraina. FIFA dan UEFA baru saja melarang klub dan juga tim nasionalnya untuk beraktivitas di dunia sepak bola. Dengan demikian Rusia dipastikan tidak bisa mengikuti Piala Dunia di Qatar akhir tahun ini. Belum diketahui apakah Polandia, calon lawan dari Rusia, akan mendapatkan bye hingga final playoff atau bakal ada tim lain yang menggantikannya. Opsi yang pertama adalah Slovakia yang finish ketiga di grup yang sama dengan Rusia yang akan menjadi pengganti. Atau opsi kedua adalah menunjuk Hungaria sebagai tim dengan peringkat tertinggi di Nations League sebagai lawan dari Polandia. Selain itu, UEFA telah mencoret Spartak Moskow yang membuat lawannya yakni RB Leipzig melenggang mulus ke perempat final Liga Eropa. Resmi Schalke putus kontrak dengan perusahaan energi asal Rusia. Schalke mengambil langkah lebih keras terkait invasi Rusia ke Ukraina. Klub asal Jerman itu memutus kontrak dengan perusahaan energi Rusia yakni Gazprom. Sebelumnya Schalke membuat langkah awal untuk mencopot logo Gazprom dari seragam mereka. Dan langkah Schalke ini sesuai dengan sikap pemerintahan Jerman yang mengecam invasi Rusia ke Ukraina tersebut. Transisi ke pengurusan Chelsea kini belum tuntas. Transisi ke pengurusan Chelsea dari Roman Abramovich kini belum tuntas. The Chelsea Foundation selaku pihak yang mendapatkan limpahan wewenang belum setuju dengan keputusannya tersebut. Sejumlah anggota masih mempermasalahkan apakah keputusan itu melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Amal Inggris ataukah tidak. Para anggota juga ada yang khawatir soal tanggung jawab hukum yang mengikat pada mereka seandainya setuju untuk bisa menjalankan klub. Abramovich diketahui menyerahkan kepengurusan Chelsea kepada The Chelsea Foundation 2 hari setelah invasi Rusia ke Ukraina dimulai. Langkah ini dilakukan agar Chelsea tak menjadi sasaran sentimen anti-Rusia di tengah perang yang sedang berkecamuk. AC Milan masih pandang Juventus sebagai calon peraih Scudetto musim ini. Juventus punya peluang besar untuk keluar sebagai juara, terlebih karena masih ada banyak pertandingan yang harus dimainkan. Namun pelatih Juventus yakni Allegri tak yakin timnya bisa meraih trofi bergengsi tersebut. Allegri meyakini bahwa Juventus membutuhkan sekitar 84 hingga 85 poin untuk bisa menutup musim sebagai pemuncak klasemen.
Dan menurut hitung-hitungannya, Juventus tak akan sanggup memenuhinya sebelum kompetisi berakhir. Namun para rivalnya masih menganggap Juventus sebagai salah satu kandidat terkuat. Pioli meyakini bahwa butuh lebih dari 80 poin untuk bisa menjadi juara, dan 5 klub teratas klasemen saat ini masih sanggup untuk meraihnya. Dembele coba pikir-pikir lagi soal tawaran dari Barcelona. Belakangan Dembele justru tampil apik bersama Barcelona. Dari 3 laga terakhir, ia sudah membuat 1 gol dan juga 3 assist. Kini Barcelona berbaik hati kepada Dembele. Kini klub memberikan kesempatan kedua bagi sang winger tersebut untuk memikirkan ulang tawaran kontrak baru dari Barcelona. Dembele tahu tawaran dari kami dan tahu kami selalu ingin dia bertahan. Kami berharap dia berpikir lagi di akhir musim, kata Presiden Barcelona yakni Joan Laporta. Dembele nyaris hengkang dari Barcelona pada Januari yang lalu, namun lantaran peminatnya sepi, ia tidak jadi hengkang di bursa transfer Januari kemarin. Xavi Hernandez mengubah Barcelona menjadi mesin gol. Nes Uno Veno Barça atau Barcelona baru telah lahir. Kemenangan atas Bilbao 4-0 telah menandai harapan dimulainya era baru Barcelona bersama Xavi Hernandez. Itu adalah kemenangan 4 kali yang diraih oleh Sergio Busquets dan kawan-kawan secara beruntun. Dan ini pertama kali terjadi sepanjang musim 2021-2022 ini. Jadi tidak berlebihan jika menilai bahwa Xavi Hernandez perlahan tapi pasti telah membawa pasukannya meninggalkan masa-masa sulit dari Barcelona dan kini menuju situasi yang lebih terang benderang. Tanda-tanda bahwa Xavi Hernandez telah membawa perubahan positif di Barcelona dapat dilihat dari jumlah gol yang mereka ciptakan. Barcelona kini memiliki kemampuan mencetakkan banyak gol dalam satu laga. Hanya dalam 5 laga pertandingan terakhir mereka mampu mengoleksi 15 gol. Keputusan Tuchel menurunkan Kepa disebut ide sampah. Pandit ternama yakni Jamie Redknapp mengkritik keputusan Thomas Tuchel yang menurunkan Kepa Arrizabalaga di babak adu penalti melawan Liverpool. Chelsea gagal menjadi juara setelah kalah dengan skor 10-11 dari Liverpool dalam babak adu penalti. Menurut Jamie Redknapp, keputusan Tuchel mengganti Mendy dengan Kepa adalah ide sampah. Sementara itu, Thomas Tuchel sebelumnya sudah memberikan pembelaan terhadap penjaga gawang asal Spanyol tersebut. Tuchel mengatakan bahwa dirinya yang patut disalahkan dalam kekalahan ini, bukan malah menyalahkan Kepa Arrizabalaga. Arsenal catatkan kerugian lebih dari 2 triliun rupiah. Selama musim 2020-2021, terhitung hingga Mei 31 Mei 2021, Arsenal telah merugi hingga 107 juta pound sterling atau sekitar 2,06 triliun rupiah. Dan ini adalah rekor kerugian terbesar sepanjang sejarah bagi The Gunners. Pada periode sebelumnya, Arsenal hanya mengalami kerugian senilai 50 juta pounds. Artinya kerugian Arsenal mengalami peningkatan lebih dari 100%. Kerugian terbesar terjadi karena COVID-19 yakni sekitar 85 juta pound karena ada banyak aktivitas komersial yang harus dibatalkan. Sementara kesepakatan para pemain memotong pajak 12,5% gaji tidak banyak membantu kondisi finansial dari klub. Rangnick ragukan ketajaman Cristiano Ronaldo musim depan. Musim 2021-2022 ini, Ronaldo kembali ke Manchester United yang merupakan klub terlamanya. Ketajaman dari CR7 pun masih belum hilang dan kini tercatat sudah mencetakkan 15 gol serta menghasilkan 3 assist bagi setan merah sejauh ini. Meski demikian, ketajaman Ronaldo di Manchester United mengalami penurunan drastis sejak pergantian tahun. CR7 tercatat hanya mampu mencetakkan 1 gol pada tahun 2022 ini. Dilansir dari Manchester Evening News, Rangnick kini dikabarkan mulai merasa ragu akan kemampuan Ronaldo dalam memimpin barisan lini depan United pada musim depan. Sumber tersebut menyebutkan bahwa kepercayaan Rangnick terhadap Ronaldo mulai menipis. Manchester United dihadapi jadwal neraka di bulan Maret. Manchester United memang masih bertahan di 4 besar Liga Inggris, namun posisi itu terancam lenyap pada bulan ini. Pasalnya ada 3 laga Liga Inggris yang menanti di bulan Maret dan semuanya dijalani dengan bertemu tim-tim besar.
Situasi ini membuat mereka terancam tergusur dari posisi 4 besar, apalagi pesaing mereka yakni Arsenal akan bertanding lebih banyak di Liga Inggris pada bulan ini dengan komposisi musuh yang jauh lebih ringan. Selama bulan Maret ini Manchester United mendapatkan 4 laga menghadapi lawan-lawan sulit. Rangkaian laga setan merah dibuka dengan menjalani derby menghadapi Manchester City di Liga Inggris pada tanggal 6 Maret mendatang. Sepekan setelahnya Manchester United akan menjamu Tottenham Hotspur. 3 hari kemudian Manchester United akan menjalani laga hidup mati di laga 2 babak 16 besar Liga Champions dan mereka akan menjamu Atletico Madrid. Dan hanya 4 hari berselang Manchester United akan menjalani laga terakhir di bulan ini dengan harus bertandang ke Anfield Stadium untuk menghadapi Liverpool di ajang Liga Inggris. Resmi Buffon perpanjang kontrak dengan Parma. Klub Serie B Parma mengumumkan bahwa Gianluigi Buffon telah menekan kontrak baru yang akan membuatnya terus bermain sampai usia 46 tahun. Parma adalah klub pertama dari Buffon. Ia sempat meninggalkan 2 kali dan berpetualang di Juventus dan juga PSG. Di musim panas 2021 yang lalu Buffon balik ke pelukan Parma. Ia merapat ke sang mantan setelah kontraknya di Juventus berakhir. Saat itu Buffon menekan kontrak berdurasi 2 tahun. Namun kini kontraknya itu telah diperpanjang untuk 1 tahun lagi. Resmi Jose Marsch jadi manajer baru bagi Leeds United. Leeds United sudah punya manajer baru pengganti dari Marcelo Bielsa. Seperti yang dikabarkan, Jose Marsch adalah orangnya. Leeds mengumumkan pengangkatan Marsch pada hari Selasa setelah pemecatan dari Marcelo Bielsa, dan Marsch sudah sepakat dengan kontrak berdurasi 3,5 tahun sampai tahun 2025. Marsch kini hanya tinggal menuntaskan izin kerja dari pemerintahan Inggris untuk segera bisa memimpin latihan dari tim. Jose Marsch terakhir kali melatih RB Leipzig pada awal musim ini, tetapi dipecat pada bulan Desember kemarin karena performanya yang buruk. Dari semasa menjadi pelatih asal Amerika tersebut sudah punya 2 gelar Liga Austria saat melatih RB Salzburg. Inter Miami berencana datangkan Lionel Messi. Salah satu pemilik Inter Miami yakni George Mas mengungkapkan klubnya akan mencoba untuk mendatangkan Lionel Messi dari PSG. Messi memiliki hubungan baik dengan pemilik Inter Miami yakni David Beckham, tetapi tak bisa dipastikan apakah Messi berencana meninggalkan PSG. Pemain internasional Argentina tersebut bergabung dengan PSG pada awal musim ini setelah resmi meninggalkan Barcelona. Ia telah mencatatkan 16 penampilan di ajang Liga 1 musim ini dengan mencatatkan 2 gol. George Mas menegaskan bahwa Inter Miami akan berusaha mendatangkan Lionel Messi. Ia optimis dapat mewujudkan itu meskipun tak bisa menjanjikan. Newcastle United berencana merekrut Kepa Arrizabalaga dari Chelsea. Kepa memang mulai kehilangan posisinya di kiper utama Chelsea sejak kedatangan dari Edouard Mendy, dan kini kiper asal Spanyol tersebut juga baru diturunkan kalau timnya berlaga di Piala FA ataupun di Piala Liga. Situasi ini tentunya dimanfaatkan oleh klub rival setelah sebelumnya sempat dikabarkan masuk dalam rencana belanja Lazio. Kini menurut laporan dari Football Espanya, Newcastle United juga menjadikan Kepa sebagai target utama di musim panas 2022 mendatang. Peluang untuk mendapatkan tanda tangan Kepa sepertinya juga bukan hal yang mustahil, mengingat sebelumnya juga beredar kabar bahwa The Blues memang sudah bersiap untuk melepas sang pemain di akhir musim dan memasang harga paling tidak sebesar 50 juta pounds. Secara matematis hanya klub-klub sultan seperti Newcastle United yang mau membayar Kepa dengan harga mahal seperti itu. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.